Apakah kita harus merasa senang jika ada karyawan pinjol yang dipecat, ya, atau karyawan pinjol di PHK massal, gitu ya? Nah, saya tidak mau mengajak Anda, tapi kalau saya merasa senang, ya. Saya merasa sangat senang sekali kalau ada karyawan pinjol yang dipecat. Oke, wah, raja galbay penuh kebencian orangnya, toksik gitu ya. Masa orang dipecat nggak bisa makan, ya, malah merasa senang. Nah, itu adalah perspektif manusia. Ya, siapa dulu manusianya? Ya, bebas-bebas saja sih sebenarnya ya mengutarakan perspektif mereka gitu. Tapi begini saya jelaskan ya. DC pinjol dipecat itu sebenarnya dia yang diselamatkan dari keburukan-keburukan yang akan datang. Ya, bisa saja kantor Anda nanti itu digerebek polisi, ya, dan Anda ditangkap. Ya, bosnya sih di luar negeri, bosnya luar negeri, ya kan? Anda orang sini, ya, nyari nafkah malah ditangkap. Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja Anda para DC-DC ini kehilangan kontrol karena masih muda, masih terbawa vibes-vibes-nya manajer Anda, supervisor collection Anda gitu ya. Anda berani menyebarkan data. Ya, tapi nasabahnya ya tidak terima. Mungkin itu adalah hari sial Anda, ya para DC-DC gitu. Nggak terima, laporkan polisi, ya Anda bisa ditangkap. Banyak loh kasus gitu ya. Anda cek saja di Google ya. DC pinjol ditangkap banyak sekali. Ya, bisa saja Anda juga adalah yang membuat atau mencetak orang itu bunuh diri lagi. Ya, sudah ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang mengakhiri hidup temannya. Ya, bisa saja Anda itu next yang menciptakan orang yang mengakhiri hidupnya lagi. Lalu yang tidak disadari, Anda itu orang Indonesia, ya, yang menghancurkan orang Indonesia juga. Oke, ya, bos Anda itu orang luar negeri, gitu ya. Anda orang Indonesia nih bagi yang ya, kerja-kerja di pinjol bukan hanya DC saja, mau IT-nya, mau apanya gitu ya. Dengarkan ya, Anda itu orang Indonesia yang menghancurkan orang Indonesia juga. Ya memang terbukti ucapan dari mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Sangat terbukti sekali. Beliau bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya, atau menghancurkan bangsa sendiri gitu ya. Melawan bangsa sendiri. Ya, DC pinjol yang kasar sampai menelan korban, joki pinjol yang nipu, penipu di pinjol yang gasak limit orang lain, ya, hacker yang ngirim link-link aplikasi yang mengurus m-banking. Ya, itu saling menghancurkan bangsa sendiri. Sangat terbukti sekali ucapan dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, maka dari itu saran saya, jika pinjol tetap ada ya di Indonesia, kitalah yang harus menjauhi pinjol-pinjol tersebut. Ya, atau kalau Anda tidak bisa menjauhi pinjol, Anda masih terjerat pinjol, maka minjollah yang banyak sampai Anda tidak bisa lagi membayar dan segera gagal bayar. Ya, agar Anda tidak bisa lagi punya kredit dimanapun. Ya, Anda tidak lagi pusing dengan tagihan-tagihan pinjol yang tidak masuk akal, bunganya nggak masuk akal, tenornya nggak masuk akal, ya, penagihan yang kasar, yang mengintimidasi, ancaman dan lain-lain. Ya, sudah, akhiri saja. Anda minjol yang banyak, ya, galbaikan semuanya, ya, sudah, lupakan pinjol Anda, hapus aplikasinya, ya, ganti nomor WA, ya, kalau ada debt collector lapangan datang, nggak usah ditemui. Oke, jadi PHK massal di pinjol itu saya sangat merasa senang sekali ya sebagai warga Indonesia karena menyelamatkan anak-anak bangsa dari keburukan-keburukan yang lainnya yang akan datang. Gitu. Oke, nah kita sekarang langsung saja ke daftar-daftar pinjol yang mem-PHK karyawannya. Oke. Yang pertama adalah pinjol dana fix ya. Nah, pinjol ini juga menyetop layanan di tanah air pada Maret 2023 lalu. Ya, alias bangkrut, gulung tikar gitu ya. Ya karena bangkrut otomatis pasti terjadi PHK besar-besaran atau dibubarkan semuanya. Ya, kantor dana fixnya dibubarkan. Sudah tidak lagi masuk ke kantor gitu. Ya entah para DC-DC pinjol ini melamar kemana lagi. Yang pastinya saya doakan tidak lagi ngelamar di perusahaan pinjol.
Gitu. Oke. Yang kedua ada Finmas. Nah, Finmas ini nggak jelas sebenarnya gitu ya. Tapi pinjol Finmas ini aplikasinya sudah tidak ada di Play Store dan juga sudah tidak ada websitenya. Sudah hilang pokoknya gitu ya. Nah, karena hilang ya tidak jelas dan hilangnya ini lama banget gitu ya tanpa ada pemberitahuan, bisa dipastikan Finmas ini bangkrut atau gulung tikar gitu ya. Ya karena bangkrut juga otomatis pasti terjadi PHK besar-besaran di Finmas gitu. Oke. Selanjutnya adalah Tanihub. Ya, pinjol Tanihub ini pinjol penyedia marketplace dan solusi digital pertanian yang melakukan PHK kepada karyawannya. Ya, menurut Tanihub, langkah PHK tersebut diambil sejalan dengan ditutupnya operasional gudang di Bandung dan di Bali. Namun Tanihub tidak membeberkan jumlah karyawannya yang terdampak. Gitu ya. Siapa yang galbay di Tanihub ya? Apakah ada uang tani ya di sini? Apakah viewer saya ada uang tani ya? Orang tani coba ngacung ya. Selanjutnya ada Shopee Indonesia. Nah, S-Pinjam dan SPayLater pun termasuk ke dalam perusahaan Shopee ya. Nah, Shopee Indonesia menempati urutan teratas perusahaan yang PHK karyawan pada tahun 2022 ya. Walaupun pada tahun 2022 tapi dampaknya sangat besar sekali. Ya, berita PHK dari Shopee ini sempat menghebohkan warganet karena Shopee dikenal sebagai e-commerce yang besar dan sangat populer di Indonesia tapi melakukan PHK besar-besaran. Ya, Head of Public Affairs Shopee Indonesia Redinal Nata Prawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang ditempuh Shopee sebagai langkah efisiensi setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Ya, langkah efisiensi tersebut diambil untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. Shopee pun memutuskan untuk mengambil langkah PHK terhadap 186 karyawannya pada bulan September lalu. Gitu ya. Selanjutnya ada Modalku. Ya, nah Modalku ini adalah perusahaan investasi P2P lending yang melakukan efisiensi atau pemecatan terhadap 38 karyawan dari total 214 karyawannya di Indonesia. Dari 214 yang dipecat 38 orang. Gitu, oke. Nah, selanjutnya ada Kredit Pintar dan Atome. Ya, Kredit Pintar ini mem-PHK karyawan pada tahun 2022 yang lalu. Ya, lagi-lagi walaupun tahun 2022 dampaknya sangat besar juga di tahun ini. Ya, nah pihak Kredit Pintar mengatakan PHK ini merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan secara berkala untuk peninjauan terhadap kinerja sumber daya manusia atau SDM. Dia menjelaskan PHK ini dilakukan agar SDM perusahaan dapat tetap fokus dan efisien dalam memberikan long-term value baik kepada investor, customer, serta mitra bisnis di Indonesia. Fokus kami saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh SDM yang terdampak agar bisa mendapatkan support penuh selama periode ini. Nah, jadi itu dia ya. Yang pertama ada Shopee dan Atome, yang kedua Modalku, yang ketiga Danafix, yang keempat Finmas, yang kelima Shopee Indonesia, dan yang keenam adalah Tanihub. Gitu ya, ada 6 pinjol yang mem-PHK karyawannya. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang dipecatin sebenarnya. Cuman beritanya itu tidak sampai ke media ya, sangat tertutup sekali perusahaan tersebut. Dia tidak boleh ada yang tahu jika kantor pinjol tersebut melakukan PHK karyawannya. Ya, yang jelas pinjol ilegal pun banyak mem-PHK karyawannya secara sepihak. Ya, pinjol legal saja mem-PHK karyawannya, apalagi pinjol ilegal. Ya, itu pasti yang bekerja di pinjol ilegal tidak digaji langsung dipecat. Kantornya hilang, ya bosnya kabur gitu ya. Jadi sekali lagi buat para DC-DC yang menonton video ini, segera Anda lamar-lamar lagi ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Nah, buat para viewers Raja Galbay, stay Galbay ya. Galbaykan semua pinjol-pinjol Anda. Oke, nah semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.